Hai guys, selamat datang di Division. Kali ini Division lagi-lagi mau ngebawain alur cerita anime romance nih guys. Nah, anime ini berjudul Domestic Nakanojo. Anime yang keluar pada tahun 2019 lalu ini berjumlah 12 episode yang menceritakan tentang percintaan terlarang antara kakak beradik. But, tunggu dulu nih, biar kalian gak salah paham, makanya ikutin alur cerita ini sampai habis ya guys. So, let's begin. Natsuo Fuji merupakan seorang siswa SMA yang menyimpan rasa terhadap gurunya bernama Hina. Sadar kondisinya yang tidak mungkin bisa menyatakan perasaannya pada Hina, ia pun mencoba untuk melupakan cinta tak berbalasnya itu dengan mengikuti kencan buta bersama temannya. Di sana, Natsuo diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Rui Tachibana. Rui terlihat berbeda dan terkesan aneh di mata Natsuo. Ketika mereka sedang membeli minuman, Natsuo memberanikan diri untuk menyapa Rui. Natsuo mengatakan bahwa ini adalah pertama kali ia mengikuti hal semacam ini. Mendengar hal itu, Rui pun menatap Natsuo dan meminta Natsuo untuk ikut dan membantunya. Natsuo yang bingung awalnya ragu untuk mengikuti Rui. Namun ketika ia teringat kembali akan Hina, Natsuo pun mengiyakan keinginan Rui. Rui kini meminta Natsuo untuk berhubungan kimochi dengannya. Hal ini didasari hanya karena rasa ingin tahu Rui. Rui mengajukan permintaan itu, namun ia tidak memaksa Natsuo untuk melakukannya. Natsuo yang sempat ragu pun akhirnya menyetujui permintaan Rui. Setelah melakukan hal itu, Rui meminta Natsuo untuk tidak saling menyapa di kemudian hari dan menganggap semua tidak pernah terjadi, lalu mereka pun berpisah. Natsuo yang masih merasa bagaikan mimpi mulai merasa menyesal telah melepaskan keperjakaannya setelah memikirkan kembali perkataan Rui. Kehidupannya terus berlanjut. Tiba-tiba, ayah Natsuo memberitahu Natsuo bahwa ia ingin menikah lagi dan mengenalkan calon istrinya kepadanya. Tak lama kemudian, calon istri beserta anaknya telah sampai di rumah Natsuo. Ayahnya lalu memperkenalkan mereka kepada Natsuo. Kedua anak calon istri ayahnya ternyata merupakan Rui dan Hina. Natsuo yang mengetahui hal itu sangat terkejut, begitupun dengan Rui dan Hina. Kini mereka pun tinggal bersama. Rui yang melihat Natsuo bersikap canggung segera mengingatkan Natsuo untuk melupakan apa yang pernah terjadi dan mulai bersikap biasa saja, terlebih di depan keluarga mereka. Natsuo merasa sedikit tertekan, namun juga bahagia karena dia bisa tinggal bersama Hina. Natsuo masih belum bisa melupakan rasanya pada Hina. Ketika Hina sedang dalam keadaan mabuk di ruang tamu, Natsuo mencoba mencium Hina, namun belum sempat ia melakukannya, Rui pun datang. Singkat cerita, Hina diketahui memiliki hubungan dengan laki-laki yang sudah beristri. Hal ini membuat Natsuo marah dan tidak terima. Ia memutuskan untuk menemui Hina di kamarnya dan memintanya untuk menghentikan hubungan gilanya itu, lalu mencium Hina. Hina yang marah memojokkan Natsuo dengan kembali menciumnya dan membuka baju Natsuo. Natsuo terkejut dan terlihat ketakutan. Hina pun berkata bahwa Natsuo masihlah anak kecil yang takut. Hina juga menegaskan bahwa Natsuo tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi. Hina pun menyuruh Natsuo keluar dari kamarnya. Dengan perasaan sangat malu dan sedih, Natsuo memutuskan pergi dari rumah untuk beberapa hari. Rui yang juga ternyata telah mengetahui bahwa kakaknya merupakan selingkuhan, menyusul Natsuo dan ikut menginap di rumah temannya Natsuo. Rui menjelaskan bahwa dengan minggat dari rumah, Hina akan memutuskan hubungannya itu. Karena memiliki visi yang sama, mereka menyusun strategi untuk memutuskan hubungan Hina dengan pacarnya. Satu demi satu cara dilakukan Rui dan Natsuo untuk mengetahui siapa pacar Hina itu. Namun usaha mereka selalu gagal. Hingga ketika mereka sudah hampir menyerah, tiba-tiba Hina dan pacarnya tidak sengaja bertemu Rui dan Natsuo yang sedang berada di kafe. Kaget melihat hal ini, mereka pun mencoba berdiskusi dan menceritakan keadaan hubungan mereka. Hingga pada suatu saat, Rui tak tahan mendengar bujuk rayu pacar Hina yang terus memintanya untuk menunggu. Hingga ia berhasil menceraikan istri sahnya. Rui pun menyiram air ke muka pacar Hina dan pergi. Hina yang melihat hal itu memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan pacarnya. Namun dengan bujuk manisnya, Hina hanya bisa menangis dan bertahan.
Selain itu, pacar Hina mengatakan bahwa Natsuo juga memiliki perasaan terhadap Hina sebagai seorang perempuan. Setelah kejadian itu, meskipun merasa canggung, namun mereka mencoba kembali seperti semula. Momo Kashibawara merupakan teman sekelas Rui yang menyukai Natsuo ketika tidak sengaja bertemu saat mereka sedang berbelanja. Momo bertanya pada Rui apakah ia boleh mendekati Natsuo. Ketika mendengar hal itu, Rui merasa gelisah. Namun dengan berat hati ia memperbolehkan Momo karena Rui merasa tidak berhak melarangnya. Momo terus mendekati Natsuo. Rui yang melihat itu semakin merasa gelisah. Ia tidak tahu apa yang sedang ia rasakan. Singkat cerita, setelah mengetahui Natsuo memiliki perasaan kepada Hina, Hina mengajak Natsuo untuk berlibur berdua dengannya. Mereka pergi dan duduk di tepi pantai dan mulai bercerita. Hina menceritakan mengapa ia bisa sampai memiliki hubungan dengan pacarnya yang telah menikah. Tak lama kemudian, Natsuo mengungkapkan perasaannya kembali pada Hina. Hina yang mendengar hal itu tersenyum dan bertanya, apakah Natsuo ingin berkencan dengannya. Hina pun mengambil tangan Natsuo dan mengajak ia ke tengah laut. Natsuo awalnya mengikuti, namun ketika semakin menjauh dari tepi pantai, Natsuo menghentikan Hina dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Hina dengan santai menjawab, jika kita berkencan maka inilah yang bisa mereka lakukan. Hina mengatakan bahwa sama saja bagi mereka bunuh diri ketika mereka menjalin hubungan di saat mereka kini telah menjadi satu keluarga. Ditambah lagi, Hina yang merupakan guru dari Natsuo. Natsuo pun mengerti apa makna yang ingin disampaikan Hina, dan mereka pun pulang ke rumah. Rui yang semakin gelisah tentang apa yang sedang ia rasakan mencoba mencari tahu. Ia pun pergi dan mengetuk kamar Natsuo. Lalu tanpa basa-basi meminta Natsuo untuk berciuman dengannya. Natsuo yang mendengar hal ini lagi-lagi terkejut dengan perkataan Rui. Ia mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena mereka telah menjadi keluarga sekarang. Selain itu, Natsuo juga mengatakan bahwa hal semacam berciuman hanya akan ia lakukan dengan orang yang spesial baginya. Mendengar hal itu, Rui teringat saat Natsuo hendak mencium Hina ketika sedang mabuk dan bertanya apakah Hina spesial bagi Natsuo. Natsuo terdiam dan teringat akan perkataan Hina di pantai. Seakan menolak perkataan Hina, Natsuo menyetujui untuk berciuman dengan Rui. Setelah itu, Rui mengatakan bahwa kali ini ada sensasi yang menyenangkan, dan ia meminta Natsuo untuk bisa menciumnya lagi. Perubahan sikap Hina setelah mereka kembali dari pantai membingungkan Natsuo. Selain itu, sikap Rui yang membuat Natsuo bertanya mengenai apa yang sebenarnya Rui rasakan terhadap dirinya juga menyibukkan pikiran Natsuo. Hingga pada suatu hari teman Natsuo bernama Alex menyukai Rui dan meminta Natsuo untuk membantu mendekatinya. Ketika di rumah, Natsuo menceritakan mengenai permintaan Alex dan menyuruh Rui untuk pergi bermain bersama. Akan tetapi Rui seketika marah dan pergi ke kamarnya. Natsuo yang merasa bersalah menyusul Rui ke kamarnya dan meminta maaf. Rui pun akan memaafkan Natsuo apabila ia memberi ciuman padanya. Ketika mereka sedang berciuman, Hina datang dan melihat mereka. Hina yang kaget langsung kembali ke kamarnya. Natsuo yang melihat itu mencoba menjelaskan pada Hina apa yang sedang terjadi. Namun Hina menolak untuk mendengarkan Natsuo. Tak lama kemudian Rui mengetok kamar Hina dan berdiskusi dengannya. Hina bertanya siapa yang memulai itu semua, dan dengan tegas Rui menjawab bahwa ialah yang memulai, dan ia juga menjelaskan bahwa ia memiliki perasaan terhadap Natsuo. Keesokan paginya, Hina mengumumkan bahwa ia akan pindah dan hidup sendiri. Hal ini membuat Rui dan Natsuo merasa bersalah. Namun, keputusan Hina sudah bulat. Ayah mereka yang mendengar itu merencanakan menghadiri festival bersama sebelum Hina pindah. Di malam festival, Natsuo memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Hina. Hina yang awalnya menyangkal semua dan menghindari Natsuo, perlahan mulai menceritakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ia merasa gagal menjadi seorang kakak dan juga sebagai seorang guru, karena ternyata ia juga menyimpan rasa pada Natsuo. Natsuo yang mendengar hal ini sangat bahagia, karena ia tahu perasaannya telah terbalaskan. Hina bersiap untuk pindah. Sebelum pindah, ia menulis surat untuk Natsuo dan menyelipkan sebuah kunci apartemen miliknya kepada Natsuo. Natsuo merasa bahwa Hina memberi kesempatan baginya untuk memulai kisah cinta mereka bersama.
Ketika hendak bergegas menuju apartemen Hina, terlihat Rui sedang meratapi kamar kosong Hina. Natsuo mencoba menghiburnya. Rui bersyukur bahwa masih ada Natsuo yang akan menemaninya. Namun dengan seketika Natsuo menambahkan bahwa tak hanya dirinya, tapi juga ada ayah dan ibu mereka. Selain itu, Natsuo juga menjelaskan bahwa ia akan terus berada di samping Rui sebagai seorang saudara. Kini Natsuo dan Hina menjalani hubungan. Mereka berhasil menyembunyikan hubungannya itu. Namun perlahan karena Natsuo yang jarang menginap di rumah, karena mengunjungi Hina, Rui pun merasa kesepian. Natsuo beralasan bahwa ia menginap di rumah temannya. Suatu malam ketika Natsuo sedang berkunjung ke rumah Hina, Rui tiba-tiba datang ke apartemen Hina. Berkat itu, Rui mengetahui hubungan mereka. Rui kini memutuskan untuk mencoba membenci Natsuo, sedangkan Natsuo dan Hina masih meneruskan hubungannya. Perlahan tapi pasti kehidupan mereka sudah berjalan dengan baik. Rui pun juga sudah menerima hubungan kakaknya itu dengan Natsuo. Hingga pada suatu hari hubungan Hina dan Natsuo diketahui oleh pihak sekolah ketika mereka sedang berpelukan di malam acara sekolah. Hal ini membuat Hina harus mengundurkan diri dan pindah ke sekolah lain agar kepala sekolah tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai hal ini, karena hal ini bisa mencemarkan nama baik Natsuo. Karena hal ini juga Hina memutuskan hubungannya dengan Natsuo dan meminta untuk melupakannya. Natsuo yang mengetahui Hina telah pergi merasa sedih hingga depresi. Orang sekitarnya juga sangat sedih melihat Natsuo. Hari terus berganti. Natsuo merasa ia harus bangkit. Ia pun menulis sebuah kisahnya dalam novel. Dan tanpa ia sangka, tulisannya menghantarkan ia menjadi seorang penulis novel setelah mendapatkan penghargaan. Setelah itu, ia pun merasa bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Ketika pulang ke rumah, ia melihat sosok Hina. Dengan bahagia, ia langsung memeluknya dengan erat. Akan tetapi, ketika sosok itu berbalik, dia bukanlah Hina, melainkan Rui yang sedang menggunakan rambut palsu. Menyadari hal itu, Natsuo langsung melepaskan Rui dan Rui berlari ke kamarnya. Natsuo meminta maaf akan hal itu, mereka pun berdiskusi. Rui menyatakan keinginannya untuk memperjuangkan rasanya kepada Natsuo dan tidak memperdulikan Hina lagi. Dan cerita pun selesai. Nah guys, di akhir cerita sebenarnya masih belum jelas bagaimana hubungan akhir dari kisah cinta kakak beradik ini nih. Kita dibuat bingung dengan pernyataan akhir Rui dan ekspresi bingung dari Natsuo. Oke deh, sekian alur cerita dari Divijun. Jangan lupa kasih komentar kalian ya untuk membangun channel ini supaya bisa lebih baik lagi. See you in the next video. Thanks for watching.